Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya, untuk belajar bersama. Kita akan bahas penalaran umum ya, soal UTBK tahun 2024 dan 2023. Saya bahas penalaran kuantitatifnya ya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Manakah di antara bilangan berikut yang paling mendekati hasil 2 dikurangi 2,34 dikurangi 1/3/5 ya, ini PU tahun 2024 ya. Oke, saya akan coba di sini 2,34 saya kurangi dengan 1/3/5 ya. 2,34 dikurangi 1/3/5 itu kan sama aja 1 ditambah dengan 3/5. Kita jabarkan seperti itu boleh dek. Maka nanti 2,34 dikurangi 1 dikurangi 3/5. 2,34 dikurangi 1 itu adalah 1,34. 3/5 itu adalah 0,6. Begitu ya. Maka nanti 4, 13 kita ambil 6 itu adalah 7. Hasilnya 0,74 atau setara dengan 74%. Jadi yang mendekati itu adalah 75%. Oke, pasti bisa ya. Kita akan bahas soal nomor 2. Ini tahun 2023. Manakah di antara berikut yang nilainya paling mendekati 1,92 dikurangi 50,47? Silakan adik mau mencoba terlebih dahulu tanpa kalkulator ya. Nah, di sini 1,92 saya akan lepas menjadi 1 ditambah 0,92. Sama saja kan ya, dikurangi dengan 50/47. Oke, saya buat 0,92 kita letakkan di depan, ditambah dengan 1. 1 itu kan sama saja 47/47. Kita samakan penyebutnya. Ya, maka nanti 0,92 47 dikurangi 50 itu adalah negatif 3. Negatif 3/47. Nah, sebenarnya kalau kita tanpa menghitung ya, 0,92 dikurangi dengan 0,0 sekian kan, berarti yang mendekati kan sekitar 0,85 ya. Jadi kita sebenarnya sudah bisa jawab, jawabannya adalah poin C ya. Nah, oke, kita akan coba hitung ya. 0,92 saya kurangi 3 dibagi 47 itu adalah sekitar 0,06 ya. Karena 47 kalikan 6 itu kan sekitar 280-an. Ya, berarti 0,06. Oke. Maka hasilnya adalah 0,86 atau yang mendekati adalah 85% ya. Ini kan sekitar 86%-an. Oke ya, pasti kalian bisa ya. Nah, coba kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Ini tahun 2023 ya. Akar 196. Akar 196 itu kan 14 ya, Dek. Maka kita tulis saja langsung, sini adalah 14 dikurangi dengan 9 ditambah 3 dikalikan 6 ya, karena akar 36 itu 6, 3 dikalikan 6 lalu kita kali dengan 1 per akar 9, maka kita kali 1/3 lalu dibagi dengan 0,25 atau saya kali dengan 4/1 dikurangi 2 pangkat 3 itu adalah 8 dibagi akar 8 dibagi akar 2 itu adalah akar 4 atau 2. Oke, 14 kurangi 9 itu adalah 5. 18 dibagi 3 itu 6 ya. 6 dikalikan 4 itu adalah 24 dikurangi 8 kurangi 2 itu adalah 6. Maka nanti 29 dikurangi 6 itu adalah 23. Jawabannya adalah poin D. Manakah yang paling mendekati? Adik mau mencoba terlebih dahulu, silakan ya. 9/7 dikurangi dengan 0,43. 9/7 itu kan sama saja 1/2/7 ya. Saya kurangi dengan 0,43. Nah, kita lepas 1 ditambah dengan 2/7 dikurangi 0,43. Maka nanti 1 dikurangi 0,43 ditambah dengan 2/7. 1 dikurangi 0,43 itu kan 0,57 ya, Dek ya. Kita tambah dengan 2 dibagi dengan 7. Kalau 2 dibagi dengan 7 kan sekitar 0,2 sekian ya. 0,28. Oke. Kita akan coba hitung ya. 8 ditambah 7 adalah 15, nyimpen 1. 6 tambah 2 adalah 8. Nah, maka 85% ya. Ya, yang mendekati itu adalah poin B. Next ya, kita masuk ke soal nomor 5.
Manakah yang paling mendekati? 3/5 dikalikan 1,2. Nah, 3/5, 1,2 itu kan sama saja 12/10. 12 dikalikan 3 itu adalah 36, 5 dikalikan 10 itu adalah 50. Nah, baik atas maupun bawah saya kali dengan 2. 36 dikalikan 2 itu adalah 72, 50 kalikan 2 itu adalah 100. Maka ini adalah 72%. Jadi yang mendekati itu mana, Dek? Yang mendekati itu adalah 70%. Pasti bisa ya. Next, nomor 6. Diketahui X, Y, dan Z adalah pusat penelitian sosial. Berikut adalah informasi ketiga penelitian tersebut pada bulan ini. Nah, informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah peneliti di pusat penelitian X? Ini tahun 2024 ya. Berarti intinya kita harus menentukan nilainya X. Nah, poin ke-1, pusat penelitian X dan Y memiliki jumlah peneliti lebih banyak pada bulan ini dibandingkan bulan yang lalu. Ini tidak bisa kita pakai ya, karena tidak ada angka di sini ya. Jadi informasinya masih sangat kurang, maka 1 tidak terpakai untuk menentukan nilai X. Maka yang ada satunya salah ya, ini salah, ini salah. Lanjut poin kedua, perbandingan jumlah peneliti di pusat X, kita dapatkan ya perbandingan X dan Z itu adalah 2/5. Nah, dari sini kita bisa menentukan X ya, dengan cara apa? 2/5 dikali dengan Z. Maka untuk menentukan nilai X kita butuh Z. Z didapat dari mana, Dek? Nah, kita bisa lihat ya, untuk poin keempat ini. Jumlah peneliti di pusat penelitian Z bulan lalu adalah 30 orang. Nah, meningkat 20% pada bulan ini. Nah, berarti bulan ini kita peroleh nih. Bulan ini meningkat 20%, maka 120/100 dikali dengan bulan lalu. Oke. Ini kita hilang. 12 kalikan 3 adalah 36. Nah, jadi bulan ini untuk penelitian di tempat Z adalah 36 orang. Z-nya ketemu, kita substitusikan ke sini maka ketemu. Gitu ya, Dek ya. Oke, maka jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 4. Next ya, kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui C, K, dan L adalah perusahaan transportasi darat. Berikut adalah informasi mengenai kegiatan perusahaan tersebut pada bulan ini. Oh sorry ya, ini poin ke-1, ini 2, ini 3, dan ini adalah 4. Nah, informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah penumpang di perusahaan K? Intinya kita harus menentukan nilainya K. Ya, poin ke-1. Perusahaan C dan K memiliki jumlah penumpang sebanyak 700 orang. Oke, poin ke-1, C ditambah K itu adalah 700. Maka bisa ya, kita bisa menentukan nilai K dengan cara 700 dikurangi J gitu ya. Berarti kita harus mencari J. Nah, poin kedua, perbandingan jumlah perusahaan C dan L itu adalah 5/7. Nah, berarti kita bisa mencari J dengan cara apa, Mbak? 5/7 dikali dengan perusahaannya si L. Nah, ini tambah rumit. Kenapa tambah rumit? Kita tidak bisa menentukan jumlah penumpang di L. Ya, maka poin 2 ini kurang tepat ya, Dek. Poin 2 kita salahkan, yang ada 2-nya. Yang ada 1-nya betul ya. Kita coba cek poin ketiga. Jumlah penumpang di perusahaan K nilainya adalah 2 kali penumpang di L. Nah, kita mencari K itu butuh C. L juga di soal nggak ngerti ya berapa ya L-nya ya, makanya juga tidak terpakai. Nah, poin keempat, jumlah penumpang di perusahaan C bulan lalu adalah 1.800 orang dan bulan ini bertambah 20%. Sama seperti tadi ya, kita bisa menentukan jumlah penumpang bulan ini. Nah, nanti di sini J-nya ketemu, tinggal kita substitusikan ke sini. Pasti bisa ya. Jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 4. Next ya, kita masuk ke soal nomor 8. Bahan pembuatan tempe adalah kacang kedelai. Oke, kacang kedelai. Lalu ada kacang tolo, ada kacang hijau, dan yang terakhir itu adalah ragi.
Tiga bahan pertama memiliki perbandingan 8 banding 4 dan banding 1. Berat ragi adalah 12,5% dari berat kacang kedelai. Nah, berarti 12,5% dari kedelai. Jika berat ragi yang digunakan adalah 20 gram, berapa berat kacang hijau? Yang ditanya adalah berapa berat kacang hijaunya ya. Ini X-nya nggak ngerti, maka saya bisa menentukan ragi yang dipakai. Nah, ini berarti kan tadi katanya berat ragi itu adalah 12,5% dari kedelai. Nah, ragi yang terpakai ternyata 20, Dek. Maka 20 sama dengan 12,5/100 dari kacang kedelai. 20 dikalikan 100 itu adalah 2000, saya bagi dengan 12,5. Lalu baik atas maupun bawah saya kali dengan 10 ya Dek ya. Makanya kita kalikan 10 jadinya 125. Yang atas saya tambah 01. Nah, inilah beratnya kedelai ya, kacang kedelai. Oke, maka nanti kacang kedelainya berapa ini? 125 dibagi 25 itu adalah 5. 200 dibagi 25 adalah 8. 80 dibagi dengan 5 itu kan 16 ya, maka nanti jawabannya 160. Oke, kacang kedelai yang terpakai itu adalah 160 gram. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa berat kacang hijau ya? Oh, intinya adalah berat kacang hijau ini yang X di sini. Oke ya, maka nanti perbandingan kedelai banding 160 sama dengan kacang hijau perbandingannya 1 banding X ya. Maka nanti nilai X itu adalah 160 dibagi dengan 8. Jawabannya adalah 20. Oke, jawabannya adalah 20 gram, pasti bisa ya. Ya, kita masuk ke soal nomor kita masuk ke soal nomor 9. Jumlah guru baru di sekolah P dalam 4 tahun berturut-turut itu adalah 6, 12, 10, 16 orang. Pada tahun ke-6, ini kan 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ngerti. Pada tahun ke-6 itu 20. Nah, banyak di sekolah Ki gurunya ya, itu 4 tahun berturut-turut 6, 3, 8, 5, dan di tahun ke-6 6, 3, 8, 5 ini 4 tahun ya. Ini ke-4 tahun, tahun yang kelima nggak ngerti, di tahun yang ke-6 ternyata 7. Jika tren jumlah guru tersebut konsisten, maka pada tahun kelima berturut-turut adalah, nah ini namanya pola bilangan ya Dek ya. Oke, kita kan coba ya Dek. 12 ke 6 itu kan plus 4. 6 ke 10 itu juga plus 4. Kita kan coba 16 ke 20 itu juga plus 4. Maka nanti ini juga plus 4. Ya, 10 tambah 4 itu adalah 14. Oke ya. 6 ke 8 itu adalah plus 2. Ini apakah plus 2 juga? Kita akan coba cek. 3 ke 5 itu adalah plus 2. 5 ke 7 itu juga plus 2. Maka ini juga plus 2 pastinya. 8 tambah 2 itu adalah 10. Jawabannya adalah 14 dan 10. Pasti bisa ya. Untuk soal nomor 10 silakan Adik coba ya. Pasti bisa ya Dek. Silakan komen ya di kolom komentar jawabannya Adik. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.